Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Randa Fajri dari kelas Sistem Informasi 2B, Prodi Sistem Informasi dengan NPM 230660221029. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi evolusi dan kinerja komputer. Yang kedua, materi representasi data komputer. Yang ketiga, mengenai materi fungsi dan interkoneksi komputer. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Evolusi komputer ditandai dengan peningkatan kecepatan prosesor, mengurangi ukuran komponen, peningkatan kapasitas memori, dan peningkatan kapasitas kecepatan input-output. Terus yang kedua, komputer yang ada pada saat ini merupakan komputer biner. Semua bilangan yang disimpan dalam memori adalah data biner karena arsitektur komputer yang ada menggunakan sistem bilangan biner. Terus yang ketiga, komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Fungsi utama komputer meliputi pemrosesan data, penyimpanan data, pemasukan data, pengeluaran data, dan kontrol terhadap perangkat lainnya. Interkoneksi komputer mengacu pada cara-cara di mana komputer dan perangkat lain terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Mengenai materi yang pertama, yaitu evolusi dan kinerja komputer. Pada generasi pertama yang bernama ENIAC dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali di Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Terus yang generasi kedua yaitu UNIVAC, diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1955 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Yang ketiga, generasi ini dimulai ketika teknologi transistor meningkatkan menjadi sirkuit terpadu. Komputer NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo, Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faksnya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh, Unix. Kemudian generasi keempat dimulai pada tahun 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal tahun 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil meningkat berkat mikroprosesor mulai berkembang. Dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima ini adalah negara Jepang. Materi selanjutnya ada representasi data komputer. Yang pertama ada bit dan byte. Bit untuk terkecil pada dalam komputer. Data dalam komputer bernilai 0 atau 1. Byte, kumpulan 8 bit, sering digunakan untuk mewakili karakter teks dalam komputer. Bilangan biner. Sistem bilangan biner, sistem bilangan dasar 2 yang menggunakan angka 0 dan 1. Contoh 1010 biner dan 10 desimal.
Konversi. Untuk mengkonversi dari biner ke desimal, kalikan setiap bit dengan 2 pangkat posisi bitnya, dimulai dari 0 di paling kanan. Selanjutnya bilangan oktal dan heksadesimal. Oktal basis 8 menggunakan angka 0 sampai 7. Setiap digit oktal mewakili 3 bit biner. Heksadesimal basis 16 menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Setiap digit heksadesimal mewakili 4 bit biner. Contoh A5 heksadesimal sama dengan 165 desimal. Kemudian representasi karakter. ASCII standar kode karakter yang menggunakan 7 bit untuk mempresentasikan karakter. Contohnya seperti di materi tersebut. Dan terus yang kedua, Unicode standar kode karakter lebih luas, menggunakan banyak bit untuk mempresentasikan berbagai karakter dari berbagai bahasa. Kemudian representasi angka. Bilangan bulat atau integer disimpan dalam bentuk biner dengan panjang tetap 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Kemudian bilangan pecahan floating point menggunakan format tersebut 754 dengan bagian mantisa dan eksponen. Nah, kemudian materi selanjutnya fungsi dan interkoneksi komputer. CPU, Central Processing Unit, merupakan komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen. Arithmetic and Logic atau ALU, Control Unit, Register, CPU Interconnection. ALU merupakan unit komputer yang melakukan pengolahan data, baik data aritmatika maupun logika. ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Terus control unit, generasi bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer, sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Kemudian register. Register merupakan media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolah data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Kemudian, fungsi dasar dari Central Processing. Melakukan eksekusi program. Program adalah set untuk tersimpan dalam memori. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori. Kemudian memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Kemudian pandangan paling sederhana dari proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan peroperasi pelaksanaan instruksi atau execute. Kemudian fungsi dan interkoneksi komputer, siklus fetch. Siklus fetch terdiri dari serangkaian proses sebagai berikut. Yang ke-1, pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membawa instruksi dari memori. Yang kedua, terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi. Selanjutnya disebut program counter atau PC. Yang ketiga, PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Yang keempat, instruksi-instruksi yang dibaca akan dimasukkan dalam register instruksi atau IR. Yang kelima, instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan sebagaimana penjelasan berikutnya.
Jadi kesimpulannya, komputer telah mengalami perkembangan yang pesat sejak awal kemunculannya. Perkembangan ini dapat dibagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama tahun 1940 sampai tahun 1950 menggunakan tabung vakum, contoh ENIAC. Generasi kedua tahun 1950 sampai tahun 1960 menggunakan transistor, lebih kecil dan lebih efisien. Generasi ketiga tahun 1960 sampai 1970 menggunakan sirkuit terpadu, lebih cepat dan lebih handal. Generasi keempat tahun 1970 sampai sekarang menggunakan mikroprosesor, menandai era komputer pribadi. Generasi kelima sekarang sampai dengan masa depan fokus pada kecerdasan buatan dari komputasi kuantum. Komputer mempresentasikan data dalam bentuk biner, bit 0 dan bit 1. Dalam bit dan byte adalah unit terkecil dan 0 atau 1. Sedangkan byte adalah kumpulan 8 bit. Bilangan biner. Sistem bilangan dasar menggunakan angka 0 dan 1. Bilangan oktal dan heksadesimal digunakan untuk representasi yang lebih ringkas. Oktal basis 8 dan heksadesimal basis 16. Komputer memiliki beberapa fungsi utama dan komponen yang saling berinterkoneksi untuk menjalankan tugasnya. Unit pemrosesan sentral atau CPU mengontrol operasi komputer dan melakukan perhitungan aritmatika serta logika. Memori menyimpan data dan instruksi, terdiri dari memori primer atau RAM dan memori sekunder atau hard drive dan SSD. Input dan output menghubungkan komputer dengan dunia luar, memungkinkan interaksi dengan pengguna dan perangkat lain. Terus bus atau jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen komputer, memungkinkan transfer data antar komponen. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.